Assalamualaikum. Di sini saya Diana Rosdiana dengan NPM 2051029 akan menjelaskan mengenai teknik konservasi lahan di wilayah DAS. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu konservasi itu apa sih? Konservasi adalah pelestarian atau pemberian perlindungan. Secara harfiah, konservasi bermula dari bahasa Inggris atau conservation yang artinya pelestarian ataupun perlindungan. Tujuan dari adanya konservasi adalah terwujud kelestarian sumber daya alam hayati serta kesinambungan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu DAS itu apa sih? Nah, DAS menurut Kamus Webster adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, menampung, menyimpan, dan mengalirkan ke sungai atau ke laut. Lalu selanjutnya ke metode atau teknik konservasi DAS. Yang pertama itu ada metode vegetatif. Metode konservasi dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti tanaman penutup tanah, tanaman penguat teras, penanaman dalam strip, pergiliran tanaman, serta penggunaan pupuk organik. Lalu selanjutnya ada metode sipil teknis, adalah suatu metode konservasi dengan mengatur aliran permukaan sehingga tidak merusak lapisan olah tanah atau topsoil yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Kali ini akan membahas lebih mengenai kegiatan sipil teknis. Yang pertama, kegiatan sipil teknis ini ada yang berbasis alur dan yang kedua ada yang berbasis lahan. Nah, untuk berbasis alur ini merupakan kegiatan untuk menahan atau menampung air di badan air atau dengan membentuk badan air baru di alur atau aliran sungai. Contohnya ada gali plug, pengendali tebing sungai, dam penahan, dam pengendali, sabo, dan waduk. Sedangkan untuk kegiatan sipil teknis berbasis lahan merupakan kegiatan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan menampung air hujan di atas permukaan tanah sebelum menjadi limpasan permukaan yang masuk ke dalam aliran sungai melalui bangunan-bangunan sipil teknis seperti sumur serapan, teras gulud, parit buntu atau rorak, biopori, dan embung. Selanjutnya akan dibahas lebih detail mengenai kegiatan sipil teknis berbasis alur, yaitu dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang atau gali plug, serta sumur resapan. Dam pengendali yaitu suatu konstruksi bendungan yang terbentuk lengkung atau busur yang dibuat pada lembah atau alur sungai sehingga areal hulu bendung tersebut dapat menjadi waduk atau reservoir yang dapat menampung air dan tempat pengendapan sedimen terangkut hasil erosi dari daerah tangkapannya. Dibuat pada alur jurang atau sungai kecil dengan tinggi maksimum 8 meter. Tujuan dibangunnya DPI atau dam pengendali ini adalah untuk mengendalikan endapan sedimen terangkut yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulunya. Selanjutnya, dam penahan merupakan bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong atau terucuk bambu atau kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter. Tujuan dibangunnya DPN ini untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu, serta meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya. Lalu selanjutnya ada gali plug, merupakan bangunan konservasi tanah berupa bendungan kecil lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur dengan konstruksi bronjong kayu atau bambu atau pemasangan batu spasi. Tujuan dibangunnya gali plug adalah untuk memperbaiki lahan yang rusak akibat gerusan air sehingga terjadi jurang atau parit, untuk mencegah melebarnya kerusakan lahan, untuk mengendalikan erosi, serta untuk memperbaiki kondisi tata air sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah sumur resapan, adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan sumur galian yang berbentuk segi empat atau silinder kedalaman tertentu. Dasar sumur harus berada di atas permukaan air tanah sehingga tidak keluar air dan menjadi sumur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan sipil teknis berbasis lahan, yaitu diantaranya ada embung, rorak, teras bangku, teras gulud, saluran pembuangan air,
BTA, dan lubang resapan biopori. Yang pertama, embung. Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau runoff atau air rembesan dari lahan tada hujan sebagai cadangan kebutuhan air pada musim kemarau. Tujuan dibangunnya embung adalah menampung dan mengalirkan air pada kolam penampung serta cadangan persediaan air untuk berbagai kebutuhan pada musim kemarau. Lalu selanjutnya rorak merupakan saluran atau lubang atau penampang yang dibuat memotong lereng yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air aliran permukaan ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Tujuan dibuatnya rorak salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah persediaan air tanah serta menahan tanah yang tererosi dari bidang olah. Lalu yang ketiga, teras bangku. Dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga terjadi deretan bangunan yang terbentuk seperti tangga. Tujuan dibuatnya rorak adalah memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak sampai merusak, serta meningkatkan laju infiltrasi dan mempermudah pengolahan tanah. Selanjutnya ada SPA. Nah, SPA ini dan BTA tidak bisa dipisahkan. Lalu SPA ini itu apa? SPA adalah sebagai saluran yang terletak atau memotong teras ke arah lereng yang berfungsi untuk menampung kelebihan air hujan yang tidak meresap ke dalam bidang olah teras, kemudian dialirkan ke tempat yang lebih rendah secara aman dan terkendali. Tujuan dibuatnya SPA adalah mengendalikan kecepatan aliran serta mengurangi daya erosi aliran permukaan. Bangunan terjunan air adalah bangunan terjunan yang dibuat pada tiap jarak tertentu. Pada SPA tergantung kemiringan lahan yang dapat dibuat dari batu, beton, kayu, atau bambu dibangun pada saluran pembuangan air untuk mencegah agar air yang mengalir tidak mengikis dasar dan tebing saluran. Dengan bangunan terjunan ini, maka kecepatan air dapat diatur sampai batas yang aman. Lalu yang terakhir ada lubang resapan biopori, merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut contoh-contoh penampakannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.